Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mama Pina. Terima kasih ya yang udah klik video kali ini. Nah, di sini aku lagi mau motong bolu sarang semut. Nah, ini kalau mau tahu cara buatnya, ini mudah banget. Cuman pakai 2 telur dan dijamin anti gagal dan rasanya enak. Dia juga berserat seperti ini, kelihatan kan ya? Nah, kalau ingin tahu gimana cara membuatnya dan juga bahan-bahannya apa aja, yuk simak terus video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya, karena akan ada tips-tips yang membuat agar dia nanti anti gagal. Yuk simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga share ke media sosial kalian ya. Terima kasih. Oke, untuk langkah yang pertama di sini aku mau melelehkan gula pasir sebanyak 250 gram. Di sini kita pakai api yang sangat kecil ya, yang paling kecil. Usahakan kita menggunakan panci yang anti lengket atau panci yang seperti ini nggak apa-apa. Ini caranya kita goyang-goyangkan aja pancinya ya, jangan diaduk dulu. Kita tunggu sampai dia meleleh semuanya. Nah, kita harus sering mengaduk-aduknya ya, maksudnya sering goyang-goyangin pancinya karena nanti dia nggak kosong. Nah, seperti ini. Nah, jika semua gulanya udah meleleh, ini baru boleh kita aduk ya. Kita pakai spatula. Aku pakai spatula dari kayu aja biar dia nggak meleleh juga. Jika sudah, kita matikan api. Di sini aku mau menambahkan 250 ml air panas ya. Ini kita tambahkan bertahap aja dan juga hati-hati karena ini bisa menyembur ya. Sambil kita aduk seperti ini. Nah, jika semuanya sudah kita masukkan airnya, kita nyalakan apinya lagi dengan api kecil dan tunggu sampai dia larutannya mendidih kembali. Setelah itu bisa kita angkat dan juga kita dinginkan sampai dia benar-benar dingin. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya ada bahan kering. Di sini ada 7,5 sendok makan tepung terigu. Kita taruh di ayakan ya, agar nanti dia nggak bergerindil. Kemudian ada 7,5 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, kemudian setengah sendok teh baking soda, dan setengah sendok teh garam. Kemudian aku mau mengayak bahan kering ini agar nanti dia hasilnya nggak bergerindil ya. Kita ayak sampai semuanya habis. Nah, jika sudah seperti ini, aku mau menambahkan 2 butir telur. Ini harus yang suhu ruang ya telurnya, jangan yang baru keluar dari kulkas, nanti hasilnya nggak bagus. Nah, kemudian aku akan menambahkan 3 sendok makan margarin yang udah aku lelehkan ya. Hasilnya seperti ini. Kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya kita aduk sampai semua bahannya tercampur. Nah, jika kurang lebih udah seperti ini, aku akan menambahkan 6 sendok makan susu kental manis. Untuk langkah selanjutnya, aku akan memasukkan cairan gula tadi ya. Pastikan cairannya udah dingin atau hangat juga nggak apa-apa. Kita masukkan semuanya dan aduk sampai dia merata. Awalnya jangan kaget ya kalau ada banyak bergerindil, itu wajar aja, nggak apa-apa. Kita aduk terus. Kalau bisa menggunakan alat yang seperti ini ya, ini efektif banget agar nanti adonannya bisa meminimalisir
bergerindilnya. Nah, ini udah kayak gini, udah kelihatan menjadi lebih kalis dan gerindilnya juga mulai berkurang. Jangan kaget juga karena memang teksturnya kuenya ini cair seperti ini, jadinya kayak seperti air ya. Nah, untuk cetakannya ini diameternya 18 cm ya. Udah aku olesin dengan mentega dan aku beri taburan terigu. Nah, di sini karena adonannya tadi ada yang bergerindil, aku akan menyaringnya agar adonannya lebih halus, agar nanti waktu dipanggang dia bisa membuat sarang dengan sempurna. Jadi nggak ada bergerindil yang menghalangi pengembangnya untuk bereaksi. Oke, sambil menyaring adonan, tak juga lupa aku ingetin yang belum subscribe, aku tunggu ya agar aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Nah, jika sudah disaring seperti ini, nah berarti siap untuk kita masukkan ke dalam oven. Ini aku udah memanaskan ovennya, suhunya 175 derajat, udah aku panasin selama 15 menit ya. Ini aku pakai mini oven dari Han River, cocok banget untuk yang suka masak. Ini kapasitasnya ini 8 liter ya. Nah, sekarang kita akan oven selama kurang lebih 45 menit. Nah, ini sekitar 45 menit. Kita lihat apakah dia udah matang. Hasilnya seperti ini ya, jadi yang atas bergelembung seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini udah aku dinginkan agar nanti lebih mudah melepasnya. Hasilnya seperti ini ya, memang warnanya coklat, namanya juga bolu karamel atau bolu sarang semut. Agar lebih mudah untuk mengeluarkannya dari loyang, aku akan menyisir bagian sampingnya menggunakan spatula agar lebih mudah untuk mengeluarkannya. Nah, ini dia ya hasilnya. Sarangnya kelihatan bagus, ini nggak gosong juga, dan dia empuk. Dilihat dari cara nyobeknya, dia udah kelihatan empuk, dia tahan sampai berapa hari pun dia tetap empuk ya. Nah, dan dia juga kenyal seperti ini. Nah, seperti squishy ya. Ini rasanya juga nggak pahit, tahan empuknya dan nggak bakalan keras, cocok untuk snack box atau mungkin juga camilan di rumah temen minum kopi atau minum teh. Ini wajib banget Bunda Recook di rumah. Pasti anti gagal kalau ngikutin step-step yang udah aku sebutin di video tadi. Nah, sekian dulu mungkin ya video aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini di media sosial kalian agar nanti videoku lebih dikenal dan untuk juga membangun video ini menjadi lebih berkembang. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.